Oke, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk dengan kuliah kelima. Saya hari ini akan masuk dengan materi mengenai regresi dengan variabel kualitatif. Nah, hanya saja saya mencoba mereview materi-materi kuliah yang lalu, terutama minggu lalu ketika saya mencoba untuk melaksanakan kuliah secara asinkron, ternyata hanya sedikit mahasiswa yang menonton materi kuliah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mahasiswa menonton, ternyata rata-rata mahasiswa menonton materi kuliah keempat itu hanya rata-rata 6 menit. Ya, artinya tidak menonton, mempelajari materi kuliah sampai selesai. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka mulai besok saya akan melaksanakan kuis untuk setiap kali pertemuan, ya. Jadi, hari Sabtu, Minggu, dan Senin mungkin saya akan berikan waktu sekitar 2 atau 3 hari untuk melaksanakan kuis di pertemuan pertama. Minggu depan kita akan melaksanakan kuis untuk pertemuan kedua dan ketiga, minggu depannya lagi seperti itu. Jadi kita kan masih punya 3 minggu, ya. Tujuan saya hanya ingin supaya mahasiswa betul-betul mempelajari apa saja materi yang sudah disampaikan oleh pengajar. Jadi, hari ini saya akan melakukan upload kuis di e-learning. Jadi kuis akan kita akses, melalui e-learning mulai besok, ya. Nanti, untuk waktu silahkan diperhatikan di e-learning waktunya kapan, jadi jangan sampai nanti ada mahasiswa yang ketika saya menyampaikan ada kuis, kemudian ternyata tidak membaca pengumumannya sampai selesai. Kuisnya ditutup jam 12, kalau kemudian ternyata, dia pikir jam 12 malam, padahal jam 12 siang, gitu. Nah, jadi, mohon diperhatikan betul, pengumuman yang terkait dengan, kuis yang akan saya selenggarakan, mulai besok. Jadi kita akan melaksanakan, jadi akan ada 7 kali kuis ya, berarti mulai besok, 1 minggu, mulai besok, pertemuan pertama, minggu depan kuis untuk pertemuan kedua dan ketiga, dan terus seperti itu sampai dengan pertemuan ketujuh. Ya, jadi mohon menjadi perhatian, bahwa saya akan mulai melaksanakan kuis terhadap materi-materi yang sudah saya sampaikan, dan kuis akan saya laksanakan lewat e-learning, sehingga tolong nanti, e-learning-nya dibaca pengumumannya dengan hati-hati, jangan sampai salah waktu dan sampai salah, upload ya. Demikian pengumuman awal dari saya sebelum kuliahnya saya mulai. Sebelum saya mulai materi, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan kuis. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kuisnya nanti Bu, Mhm. diketik atau ditulis Bu nanti? Nanti lihat, pengumuman di e-learning bentuk kuisnya seperti apa, karena, kita akan melaksanakan 7 kali kuis, tentu tidak mungkin, metodenya semuanya sama ya. Jadi nanti, metodenya akan saya sampaikan, sebelum, di depan kuisnya, ya. Baik Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, sebelum saya mulai materi hari Jadi ini. Mhm. jadi Bu, materi setiap kuis itu dimulai dari pertemuan pertama, Bu, ya? Enggak, jadi, besok sampai mungkin sampai hari Minggu kita akan melaksanakan kuis untuk pertemuan pertama. Jadi 1 kali kuis, 1 kali pertemuan, Baik, Bu. ya. Terima Ya. kasih. Oke, saya masuk dengan materi kita hari ini terkait dengan, variabel regresi dengan variabel kualitatif. Jadi satu yang perlu saya sampaikan kembali bahwa, ekonometrika itu sebetulnya adalah alat analisis dalam penelitian, ya. Jadi karena itu ekonometrika itu adanya biasanya di bab 2 sama bab 3. Bab 2 itu biasanya model fungsionalnya, fungsional matematis, nanti di bab 3 biasanya ada model, persamaan matematik, ya. Jadi, ekonometrika itu alat analisis sama seperti riset operasional, sama seperti analisis kelayakan usaha, statistik bidang sosek, gitu ya. Kenapa ekonometrika diberikan di semester 6, termasuk juga riset operasional? Karena sudah disampaikan di awal, ketika kita membangun model ekonometrika, kita tidak hanya cukup menggunakan statistik saja, tapi kita juga harus paham teori ekonomi yang kita bangun dalam penelitian kita.
Jadi harus paham teori, paham matematika, dan paham statistika. Nah, di awal saya sudah sampaikan bahwa ada banyak model ekonometrika, mulai dari awal kita pertemuan kedua kita sudah mempelajari regresi linier sederhana. Coba Gustian Pratama, kalau regresi linier sederhana, variabel bebasnya ada berapa regresi linier sederhana? Gustian Pratama, silakan. Gustian Pratama, ya kalau regresi linier sederhana, variabel bebasnya ada berapa, Gustian? Ya, Gustian, regresi linier sederhana pertemuan kedua. Variabel bebasnya ada berapa? Gustian? Oke, ada yang bisa membantu Gustian kalau regresi linier sederhana. Variabel bebasnya ada berapa di model itu? Silakan, yang bisa membantu. Kalau regresi linier sederhana, variabel bebasnya ada berapa? 1. 1. Gideon ya. Oke, terima kasih Gideon ya. Jadi, persamaan regresi saat ini kita masih mempelajari persamaan regresi yang di dalamnya hanya ada 2 jenis variabel. Variabel pertama adalah variabel terikat, variabel kedua adalah variabel bebas ya. Kenapa saya perlu sampaikan seperti ini? Karena nanti dengan Pak Mirza, mahasiswa akan mempelajari model yang lain yang di dalamnya tidak terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Ada lagi jenis variabel yang lain gitu. Karena itu di awal saya sampaikan kembali bahwa regresi linier sederhana itu terdiri dari hanya satu variabel bebas. Ya, jadi regresi linier sederhana hanya terdiri dari satu variabel bebas, yaitu X. Variabel terikatnya tetap satu, ya, variabel terikatnya tetap satu. Nah, kalau saya naik lagi sekarang, kalau regresi linier berganda, ya, yang pertama kali kita pelajari di materi ketiga, itu variabel bebasnya ada berapa regresi linier berganda? Lebih dari 1. Ya, kalau yang kita pelajari di pertemuan ketiga ada berapa? Ada 2 variabel, Bu. Oke, terima kasih. Ada 2 variabel di pertemuan ketiga. Jadi kita naik ya. Pertemuan pertama kita mempelajari regresi dengan satu variabel bebas. Pertemuan kedua kita mempelajari regresi dengan satu variabel bebas. Pertemuan ketiga itu sebetulnya masuk regresi berganda, tapi kita mulai dulu jangan langsung banyak, jangan langsung lebih dari 2 gitu ya. Yang saya ajarkan variabel tadi Gideon sudah betul sebetulnya variabel bebasnya jumlahnya 2 waktu pertemuan kedua kita mempelajari. Ya. Nah, dan model regresinya di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu model regresinya dua-duanya linier. Ya. Kalau linier itu nanti pada saat ada kan kalau kita punya persamaan berarti punya kurva, maka kurvanya tuh nanti langsung lurus saja, langsung garis lurus. Ya. Bisa positif, bisa negatif, bisa horizontal, bisa vertikal, dia lurus kurvanya karena dia linier. Nah, tetapi kita pahami bahwa dalam model regresi ya bisa saja variabel fenomena-fenomena ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh 2 variabel. Jadi misalnya faktor yang mempengaruhi permintaan itu tidak hanya harga dan pendapatan, ya nggak? Ya, faktor yang mempengaruhi permintaan itu kalau kata teori permintaan tidak hanya harga dan pendapatan, apalagi coba Rizky, faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dan permintaan. Selain harga dan pendapatan, apalagi faktor yang mempengaruhi permintaan, Rizky? Coba. Biasanya itu Bu, apa namanya? Modal masuk sama nggak Bu pendapatan kalau modal? Kalau modal itu biasanya kita bicara penawaran kalau modal, biaya produksi kan. Ada yang lain permintaan itu kalau kita mau beli barang, nah itu kan permintaan tuh. Kalau Rizky mau beli barang, ya pertimbangan Rizky itu apa sih selain lihat harga, selain lihat pendapatan Rizky, apalagi sih yang jadi pertimbangan kalau mau beli barang konsumen itu? Kualitas biasanya. Apa? Kualitas Bu biasanya. Kualitas atau selera misalnya ya. Apalagi kira-kira yang mempengaruhi permintaan? Silakan, sebentar Dela, silakan Dela. Siapa? Substitusi, Bu. Zela, barang, harga, barang, substitusi Zela ya.
harga barang substitusi. Jadi selain income, ya, harga, ada lagi banyak sebetulnya mempengaruhi permintaan. Zela betul, harga barang substitusi. Ada lagi harga barang komplementernya, ya nggak? Harga barang pelengkap, kalau substitusi pengganti. Tadi disampaikan Rizky, selera atau kualitas barang, itu kan terkait dengan selera. Kemudian nanti jumlah penduduk, kalau dia datanya makro. Jadi ada banyak sekali sebetulnya mempengaruhi permintaan. Nah, artinya apa? Model regresi itu pada saat kita bicara regresi berganda, dia tidak hanya 2 variabel bebasnya. Bisa lebih dari 2. Ya. Nah, minggu lalu di pertemuan ketiga, secara asinkron saya sampaikan bahwa ada selain model regresi terdiri dari lebih dari 2 variabel bebas, ternyata modelnya tuh ada yang linier, ada yang non linier. Jadi modelnya tuh ada linier, ada non linier. Nah, apa ciri-ciri model non linier? Salah satunya kalau minggu lalu itu, coba Sri Wahyuni. Apa ciri-ciri model non linier? Ada apa sih di persamaannya itu? Ada apa sih di persamaannya itu kalau non linier? Coba masih ingat nggak? Minggu lalu. Yuk, ada yang ingat minggu lalu? Kalau non linier, ada apa sih di model non linier? Ya, ayo. Apa sih pencirinya model non linier minggu lalu itu? Persamaannya ada apa tuh? LN ya, ada logaritma natural di persamaannya. Jadi bukan, kalau yang awal kita taunya Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1, ya enggak? Ini yang biasa kita pelajari di pertemuan ketiga kan? Beta 2 X2 ditambah, oke, ya kan? Ini kan yang kita pelajari di pertemuan ketiga, betul nggak? Sri Wahyuni, betul nggak? Sri Wahyuni, ya, ini yang kita pelajari di pertemuan keberapa ini, Sri? Ini yang ada di video Ibu nggak sih, Bu? Ya, Pertemuan keempat. pertemuan keempat. Oke, Gustian, ini selain pertemuan keempat ada di pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga, Bu. Pertemuan ketiga. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini ada di pertemuan ketiga, di pertemuan keempat diulang kembali. Nah, ini adalah model linier. Ya, ini adalah model linier. Model linier itu kalau nanti kurvanya digambar hubungan antara X1 satelit paribus ya dengan Y, maka kurvanya tuh lurus, positif. Atau kalau nanti hubungannya negatif, kurvanya negatif gini aja. Nah, linier. Tetapi dalam fenomena ekonomi ya, ada hubungan-hubungan yang ternyata hubungannya nggak linier. Misalnya kalau kita bicara produksi pertanian, ya, kalau di areal tanaman padi misalnya, awalnya saya menggunakan pupuk 50 kg per hektar. Awalnya saya nggak pakai pupuk, kemudian saya pakai pupuk 50 kg per hektar. Kira-kira produksi saya naik atau tidak ketika saya nambah pupuk 50 kg? Dela, silakan. Bisa diulangi, Bu? Awalnya saya nanam padi nih. Awalnya nggak pakai pupuk, ya. Kemudian saya nambah pupuk 50 kg. Setelah saya nambah pupuk, produksi saya nanti akan turun atau naik? Naik, Bu. Naik, oke. Wah, terus saya lihat, oh kalau saya nambah pupuk berarti produksi saya naik. Lalu saya mikir, oh kalau gitu saya tambah lagi aja pupuknya. Musim tanam berikutnya, saya tambah pupuknya jadi 100 kilo. Kira-kira naik atau turun produksinya, Irawati? Awalnya 50 kilo pupuknya, kemudian naik produksinya ya. Saya tambah lagi pupuknya jadi 100 kilo. Naik atau turun produksinya? Awalnya 50 kilo naik, saya tambah lagi. Ini X, ini Y.
Gimana Irawati? Naik atau turun? Naik. Masih naik ya, berarti ya 100 kilo naik. Saya nambahin lagi. Kemudian, wah berarti kalau saya nambah pupuk itu, kalau saya selalu nambah pupuk, berarti produksinya akan naik. Saya tambahin jadi 200 kilo pupuknya. Kira-kira produksinya naik atau turun? Tiara Maharani, silahkan. Awalnya 50 naik, tambahin 100 naik, tambah 200 kilo per hektar, naik atau turun kira-kira produksinya? Turun, Bu. Turun. Kenapa turun? Karena kan pas di awal kan dia sudah naik, Bu. Mm-mm. Nah, karena kelebihan pupuk tadi, Bu, apa sih? Oke, Penambahan biaya produksinya. nggak ada kaitannya dengan penambahan produksi, kita belum biaya. Betul tadi. Kalau kita nambah pupuk 200 hektar per kilo, padi itu kan punya dosis pupuk. Sama kalau kita makan obat kan, nggak boleh lebih dari dosis. Kalau lebih dari dosis, maka kita keracunan. Ketika kita keracunan, maka padinya mati. Harapannya produksinya turun, awalnya kita harapannya produksinya naik. Ternyata malah produksinya turun. Berarti hubungannya kalau yang pertama ini linier, yang bawah ini hubungannya non-linier. Jadi kalau kita bicara produksi pertanian, makanya waktu di ekonomi produksi, sudah dapat ekonomi produksi belum semua? Saya dapat belum mata kuliah ekonomi produksi? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di mata kuliah ekonomi produksi itu, kenapa kita mempelajari ekonomi produksi pertanian? Karena produksi pertanian itu punya syarat spesifik yang tidak sama dengan yang lain. Jadi produksi pertanian itu fungsi produksinya non-linier. Makanya kalau sebetulnya persamaan-persamaan yang ada di ekonomi produksi itu nanti bisa diselesaikan dengan ekonometrika. Semua persamaannya non-linier. Bentuk kurvanya kayak gini kan kalau di ekonomi produksi itu ya, yang ini kan kurva PT itu produksi total, ingat nggak? Kurva PT. Ya, dia non-linier. Makanya kalau di ekonomi produksi itu bentuk persamaannya Y, yang saya sampaikan di bahan kuliah minggu lalu, sama dengan alfa, X1, beta 1, ya enggak? X2, jadi ininya naik kan, ininya beda dengan yang atas. Nah, beta 2. Ini, oke, bisa nggak nih? Oke, beta 2. Jadi dia pangkat ya. Dia non-linier kalau di pertanian. Kenapa? Karena ada satu titik di mana jadi awalnya kita nambah input akan meningkatkan produk. Ya, tetapi akan ada satu titik di mana penambahan input itu akan justru akan menurunkan produk. Hukum apa itu namanya? The law di ekonomi produksi, the law of, ingat ya? Diminishing return. The law of diminishing return. Ya, jadi produksi pertanian itu bentuk kurvanya non-linier. Apalagi yang kurvanya non-linier? Konsumsi. Kalau kita makan, misalnya tuh lapar pulang dari kuliah nih, lapar, langsung ke warung bakso. Makan bakso pertama tuh enak sekali mangkok pertama tuh karena lapar gitu ya. Tambah mangkok kedua tuh masih, kalau mangkok pertama tuh enak sekali. Mangkok kedua tuh enak. Tambah lagi mangkok ketiga cukup enak. Kalau sudah makan mangkok keempat, kira-kira kita masih merasa enak nggak makan baksonya? Revalda, masih enak nggak Revalda? Enggak. Kenapa? Kenapa jadi nggak enak bakso mangkok keempat? Karena Karena udah kenyang, Bu. sudah kenyang. Maka kalau bahkan kalau nambah lagi bakso kelima, mungkin kita sudah muntah. Ya enggak? Artinya dia sudah the law of diminishing return. Berarti fungsi konsumsi sama dengan fungsi produksi pertanian itu sama, dia bentuknya non-linier. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti di mata kuliah ekonomi produksi, mahasiswa akan banyak sekali menemukan persamaan-persamaan non-linier seperti ini. Nah, persamaan non-linier inilah namanya persamaan regresi non-linier. Ya, persamaan regresi non-linier. Nah, persamaan non-linier ini ya, itu kan kalau di ekonomi produksi kita belajar teorinya. Analisisnya pakai apa? Analisisnya pakai ekonometrika. Nah, untuk bisa dianalisis model regresi non-linier, ini persamaan non-linier itu harus ditransformasi menjadi bentuk linier. Maka cara mentransformasinya adalah datanya di logaritma naturalkan. Ada yang menulisnya dengan ln atau logaritma natural. Maka dia menjadi ln y,
Yang ini tadi ya, persamaan yang ini, kita ubah jadi persamaan linear, ln alfa, intercept-nya, ditambah beta 1, ln, nah jadi ada ln dia, logaritma natural, kepanjang ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah errornya jangan lupa kalau dia persamaan. Bisa ikuti nggak sampai sini? Jadi model nonlinier itu bisa dirubah menjadi bentuk linier dengan cara merubahnya menjadi ln atau logaritma natural, atau kalau nggak mau pakai ln bisa juga logaritma saja, log Y. Jadi kalau dia log Y, dilogkan semua. Log, jadi ini ln-nya diganti dengan log, ln-nya diganti log, ln-nya diganti log. Boleh seperti itu. Bisa ikutin sampai sini? Nah, dalam perkembangannya ya, dalam analisis ekonomi, ternyata model regresi nonlinier itu bisa berkembang lagi. Bisa berkembang lagi menjadi fungsi keuntungan. Minggu lalu saya sampaikan di persamaannya ada fungsi konsumsi ya. Ada model AIDS itu untuk persamaan permintaan atau konsumsi. Jadi biasanya fungsi produksi pertanian dan fungsi konsumsi itu bentuknya non-linier. Kenapa non-linier? Karena tadi, kurvanya tadi yang saya sudah sampaikan. Karena dari sisi analisis kita, kemampuan orang untuk makan itu tidak terus-menerus naik. Nah ini tadi kan kurvanya kan, awalnya naik, kita makan itu. Nambah lagi naik, tapi ada satu titik kalau kita dipaksa terus makan, justru kita akan turun kepuasannya. Makanya dia nonlinier. Begitu juga untuk produksi pertanian. Kalau produksi pertanian ya awalnya nambah benih naik, produksi nambah lagi, benih naik lagi, nambah benih naik lagi. Tapi ada satu titik di mana kalau kita nambah benih justru produksinya tuh turun. Ini inputnya X-nya, ini Y-nya. Maka ini adalah kurva nonlinier. Ya, kalau linear yang mana? Yang ini persamaan linear. Depannya tidak ada ln atau log. Bentuk kurvanya lurus seperti ini aja. Kalau dia positif atau yang ini kalau dia negatif. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk dengan materi kuliah hari ini. Silahkan. Ya, saya baru bicara model ya sebetulnya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh lanjut ya? Oke? Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk arti ln itu sendiri, Bu, mempunyai nilai tersendiri atau cuma lambang, Bu? Dalam rumus itu? Jadi datanya nanti, misalnya kalau kemarin kan data yang kita regresikan itu data pendapatan murni, data pendapatannya 1 juta, 1 juta yang kita hitung. Nah, kalau data sudah di logaritma naturalkan atau di log Y, maka data 1 juta itu dilogkan. Jadi log 1 juta itu 6 kan? Logaritma 1 juta itu 6. Maka nanti 6 yang masuk di datanya. Jadi datanya dilogkan dulu. Ya, misalnya saya buka Excel. Misalnya, oke, jadi datanya awalnya kan data Y misalnya. Awalnya data Y kita itu adalah 1 juta. Nah, maka ketika dia menjadi log Y, log Y-nya berapa? Maka log Y-nya adalah sama dengan logaritma dari 1 juta 6. Nah, maka yang dianalisis adalah 6. Jadi datanya di log, atau kalau kita mau cari logaritma natural sama dengan ln, nah ini ln logaritma natural, ambil satu, salah. Harusnya A2 ya, A2. Nah, 13,85. Jadi bisa dilogkan datanya atau dilenkan. Ini logaritma lny. Ln itu artinya ln itu sama dengan logaritma natural. Jadi datanya di logaritma atau dilenkan dulu.
Kalau log itu artinya logaritma, jadi datanya langsung, kalau yang ini langsung logaritma aja. Jadi datanya di logaritma, baru nanti diregresikan seperti metode regresi yang sudah saya sampaikan kemarin dengan metode OLS. Ya, oke. Mohon maaf Bu, sebelumnya Bu. Silakan. Kata Caca tadi dia minta tolong di ACC Bu. Ya, Careska. oke. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan materi kuliah hari ini. Materi kuliah kita hari ini, kita nambah lagi nih materinya. Regresi, jadi kita terus belajar model-model gitu ya. Model regresi dengan variabel bebas dummy. Ya, jadi atau sering disebut dengan model regresi dengan variabel kualitatif. Kalau di bukunya Agus Wijaryono yang versi Indonesia ya, atau di buku mereka menyebutnya dengan model regresi dengan variabel kualitatif ya. Oke, pendahuluan. Kalau kemarin-kemarin yang saya sampaikan itu penelitian kita itu rata-rata datanya kuantitatif. Sudah tahu beda data kuantitatif dan kualitatif belum? Dela, kalau pendapatan itu data kuantitatif atau kualitatif pendapatan? Pendapatan. Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Oke. Ya. Kualitatif. Kuantitatif. Pendapatan adalah data kuantitatif ya, karena dia sudah jelas ininya. Oke, sekarang siapa lagi yang belum pernah? Landaria, kalau tingkat adopsi petani terhadap teknologi, ya, tingkat adopsi petani terhadap teknologi, itu data kuantitatif atau kualitatif, Dela? Tingkat adopsi petani. Kualitatif, Bu. Kualitatif. Kenapa kualitatif, Dela? Landaria, Bu. Maaf. Oh iya, salah. Landaria. Kenapa data kualitatif, Landaria? Kenapa? Gita, kalau tingkat persepsi petani, Gita, ya, terhadap adopsi itu data kuantitatif atau kualitatif, Gita? Data kualitatif, Bu. Kualitatif. Kenapa disebut data kualitatif? Oke. Sekarang Miftahul Jannah. Bisa nggak sebutkan contoh data kuantitatif yang lain? Miftahul Jannah. Silakan sebutkan contoh data kuantitatif yang lain. Miftahul Jannah, data kuantitatif. Contoh variabel, bukan data. Contoh variabel kuantitatif yang lain. Contohnya itu, Bu, data penjualan seperti data penjualan barang. Oke, betul. Kuantitatif. Sekarang Andi Alvira Giovanni. Andi Alvira. Coba sebutin contoh data, bukan contoh data, contoh variabel kualitatif. Contoh variabel kualitatif. Ayo. Kualitatif. Ayo apa? Kualitatif. Ayo, ada yang bisa bantu? Contoh data kualitatif, Rotama. Kualitatif. Rotama, silakan. Kualitatif. Contoh data kualitatif. Rotama. Oke, ya. Jadi variabel ya, variabel kuantitatif itu adalah variabel yang sudah punya nilai. Jadi kalau di statistik itu buka lagi buku statistik. Sama statistik dasar sama statistik bidang sosial.
variabel kuantitatif itu adalah variabel yang sudah punya nilai. Biasanya datanya tuh dalam skala interval atau rasio. Contohnya apa sih data yang sudah variabel yang sudah punya nilai? Pendapatan, umur, kemudian tinggi badan, berat badan, luas lahan, itu kan sudah ada nilainya jelas. Luas lahan itu 10 hektar, 20 hektar. Berat badan 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Tinggi badan 120 cm, 140 cm ya. Sudah ada nilainya. Tapi kalau variabel kualitatif itu variabel yang sebetulnya tidak punya nilai. Jadi variabel kualitatif itu sebetulnya adalah variabel yang belum punya nilai, lalu karena kita mau analisis kita kasih nilai variabelnya. Contohnya tadi, tingkat adopsi petani. Nggak ada nilai tingkat adopsi petani, maka kita kasih nilai. Oh, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi tingkat adopsi, kemudian persepsi petani, kemudian persepsi konsumen terhadap rasa beras, itu adalah data-data kualitatif. Yang kalau kita bilang tuh datanya tuh nggak ada nilai, tidak ada satuannya datanya, ya kan? Maka dia disebut dengan data kualitatif. Jadi data-data yang tidak punya nilai, lalu kita beri nilai, itu adalah data kualitatif. Biasanya skalanya ordinal, ya, bisa dalam bentuk ordinal. Makanya kalau ada penelitian persepsi petani terhadap program bantuan CSR, ya, perusahaan PT Pusri misalnya. Nah, itu data kualitatif, variabelnya variabel kualitatif. Maka kalau kita mau bicara persepsi petani terhadap program CSR PT Pusri, kita harus bikin dulu kriteria penilaiannya. Apakah persepsi petani sedang, apakah tinggi. Maka nanti biasanya kalau data kualitatif, variabel kualitatif, itu nanti ada indikator, di bawah indikator ada pertanyaan untuk bisa membentuk nilai dari variabel kualitatifnya. Saya ikutin sampai sini. Bisa? Maaf, Bu. Nah, Paham, ya. Bu. Maaf. Izin untuk Anindito Muhammad minta tolong ACC, Bu, karena tadi keluar dari Zoom. Elsa? Elsa nggak bisa ini ya? Elsa di mana Elsa? Sudah, Bu, udah di ACC. Oh, oke. Udah, nggak apa-apa. Nah, dalam membangun model ekonometrika, ya, terkadang variabel-variabel yang kita amati itu tidak semuanya adalah variabel kuantitatif, ya. Ekonometrika juga bisa melakukan estimasi pada persamaan yang menggunakan variabel kualitatif. Tapi hati-hati, ya, hanya bisa kalau variabel ordinal tidak bisa dipakai ekonometrika, tetapi syaratnya dia adalah datanya skalanya nominal. Jadi dia hanya 2 datanya nanti. Nah, bisa dengan variabel dummy namanya. Jadi misalnya tadi siapa di depan tadi yang menyampaikan bahwa selera itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, atau kualitas barang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Bagaimana Pak kualitas barang itu mengukurnya bagaimana sih? Nah, Andi Alvira, kalau kualitas barang itu kualitatif atau kuantitatif kalau begitu? Andi, kualitas barang. Andi Alvira. Kualitas barang itu kalau begitu variabel kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Bu. Kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena variabelnya nggak punya nilai kan? Kualitas barang. Paling kita kategorikan, oh itu kualitasnya bagus. Terus nanti orang akan tanya, karena dia nggak punya nilai, syarat bagusnya apa? Nah, ya kan? Maka karena variabelnya nggak punya nilai. Tapi kalau kita bilang pendapatan kamu berapa? 1 juta. Udah selesai urusannya kan? Kalau data kuantitatif, pendapatannya berapa? 1 juta. Udah, langsung jelas. Tapi ketika kita bicara variabel kualitatif, kualitas barangnya bagus loh. Nah, maka orang akan bertanya lagi, ini bagusnya dari mana? Kan gitu. Oh, menurut si A bagus. Rujukannya mana? Mana pustakanya kalau dia penelitian? Maka dalam penelitian terkadang model ekonometrika yang kita bangun itu bisa variabelnya adalah variabel kualitatif dengan skala nominal ya. Sementara ini kita baru bicara data dengan skala nominal. Skala nominal itu nilai datanya nanti cuma 2, 0 sama 1. Kalau ordinal, kita belum masuk ke ordinal ya.
Baru data nominal yang kita pakai. Kalau ordinal belum. Kalau data ordinal belum bisa masuk ke persamaan regresi. Ini belum bisa masuk, ya. Yang ini yang kita pakai. Nah, contohnya sekarang gini, analisis yang bagaimana sih yang membutuhkan analisis kualitatif? Misalnya, kita mau lihat ada nggak sih pengaruh jenis kelamin terhadap gaji? Ada nggak sih pengaruh jenis kelamin terhadap gaji? Kalau gaji, Elsa, gaji. Gaji itu data kualitatif atau kuantitatif, Elsa? Gaji. Data kuantitatif. Oke. Bulan, kalau jenis kelamin data kuantitatif atau kualitatif? Bulan. Jenis kelamin data Iya, kuantitatif. Bu. Kalau jenis kelamin kuantitatif atau kualitatif, Bulan? Bulan. Kualitatif, Bu. Kenapa kualitatif? Karena kan nggak ada nilai jenis kelamin itu, kita yang ngasih nilai. Oh, kasih nilai aja. 1 laki-laki, 0 perempuan. Nah, karena jadi kan ekonometrika itu hanya bisa baca angka. Statistik itu hanya bisa baca angka. Ya kan? Maka variabel-variabel yang nggak punya nilai itu harus kita kasih nilai, kasih angka, maksudnya gitu. Nah, sekarang yang kedua. Pengaruh kualitas produk terhadap omset. Omset itu jelas kuantitatif karena 200 unit, 300 unit, 500 pieces gitu ya. Maka omset ini kuantitatif. Kualitas produk tadi saya sudah sampaikan. Kualitas produk itu adalah kualitatif karena dia nggak punya nilai. Kita yang kasih nilai, oh kalau tahan lama, terbuat dari kulit, maka dia kualitasnya bagus. Kalau masa pakainya 1 tahun, kemudian terbuat dari campuran antara kulit dengan plastik, maka dia kualitas sedang. Kita yang kasih kriteria, maka kualitas itu adalah kualitatif. Ya, bisa ikutin sampai sini. Ada lagi, kita mau lihat pengaruh harga terhadap kepuasan pelayanan. Pengaruh harga terhadap kepuasan pelayanan. Ya, harga itu jelas kuantitatif karena 2.000, 3.000, 1 juta, 2 juta. Tapi kepuasan pelayanan itu nggak ada nilainya, maka kita harus kasih nilai, kasih angka. Ada yang puas, sangat puas, tidak puas, dan sebagainya. Bisa ikutin sampai sini? Atau kita mau tahu pengaruh budaya terhadap umur pernikahan pertama. Maka budaya ini adalah variabel kualitatif karena dia tidak punya nilai. Nah, variabel inilah yang akan kita bicarakan, yang akan kita analisis ini adalah yang akan kita bicarakan dalam kuliah kali ini adalah bagaimana variabel-variabel kualitatif ini nanti akan masuk dalam persamaan model regresi kita. Ya. Maka contoh yang pertama, contoh 1 dan 2, itu adalah variabel bebasnya adalah variabel kualitatif, yang pertama dan kedua variabel bebasnya kualitatif, dan variabel terikatnya kuantitatif. Persamaan ketiga yang ini, variabel bebasnya kuantitatif dan umur kepuasan pelayannya kualitatif, sementara yang keempat, nah ini terbalik ya, mohon maaf saya revisi dulu. Yang keempat ini terbalik, budaya ini yang keempat ini terbalik, variabel bebasnya umur perkawinan pertama. Ini budaya kualitatif, umur perkawinan pertama ini kualitatif. Umur perkawinan pertama ini sebetulnya bisa pakai kualitatif, bisa pakai kuantitatif ya, karena kalau umurnya yang masuk 19 tahun, 20 tahun itu kuantitatif, tapi kalau kemudian kita bedakan menjadi di bawah usia di bawah kan kalau menikah itu 19 tahun ya. Nah, kalau kita pakai kriteria itu di atas 19 tahun sama di bawah 19 tahun dia menjadi kualitatif, ya. Oke, maka artinya apa? Kalau yang persamaan kedua dan ketiga, yang model yang atas ini, yang ini. Oke. Sekarang saya tanya lagi siapa ya?
Pedro, lihat yang contoh pertama dan kedua, Pedro. Variabel bebasnya di nomor 1 sama 2 ini apa, Pedro ya? Yang pertama dulu, Pedro. Variabel bebasnya apa, Pedro? Variabel bebas. Variabel bebasnya apa? Pengaruh jenis kelamin terhadap gaji. Variabel bebasnya apa? Pengaruh jenis kelamin terhadap gaji. Variabel bebasnya apa? Gaji, Bu. Nah, variabel bebasnya gaji. Yakin? Mana nih? Variabel bebasnya apa? Ya, variabel bebas itu yang tidak, variabel bebas itu yang mempengaruhi. Pamela, variabel bebasnya apa? Pengaruh jenis kelamin terhadap gaji. Jenis kelaminnya, Bu. Jenis kelamin, ya. Jenis kelamin variabel bebasnya. Oke. Kak Romain, kalau saya bikin A plus BX, jenis kelamin itu sebagai B atau sebagai Y atau sebagai X? Sebagai X, Bu. Sebagai X. Kan pengaruh jenis kelamin terhadap gaji. Ya kan? Jadi gajinya itu adalah variabel terikat. Jadi jangan salah. Kalau pengaruh budaya terhadap umur perkawinan pertama, maka pengaruh budaya ini yang mempengaruhi. Berarti inilah X. Dan ini adalah Y. Kalau nanti umur perkawinan, dibalik misalnya, umur perkawinan pertama dipengaruhi budaya, dipengaruhi, maka umur itu adalah variabel terikat karena dia dipengaruhi kalau saya balik kalimatnya. Budaya adalah variabel bebas. Bisa ikutin sampai sini cara membacanya? Ya. Oke, saya ulangi sekarang. Ferdiza Ayu Amira. Lihat yang ketiga, statement ketiga ini. Lihat statement ketiga, ya. Pengaruh harga terhadap kepuasan pelayanan. Variabel terikatnya apa? Pengaruh harga terhadap kepuasan pelayanan. Variabel terikatnya apa? Harganya, Bu. Variabel terikatnya. Oke, masih salah. Saipul Nur Mustaqim, Saipul. Variabel terikatnya apa? Kepuasan pelanggan, kepuasan pelayanan. Kepuasan pelayanan. Berarti kepuasan pelayanan itu sebagai Y atau X di persamaannya? Kepuasan pelayanan sebagai Y atau X? Kan dia variabel terikat. Oh, sebagai Y, Bu. Y. Ya, Andi Arif. X itu variabel X di persamaan ini, Andi nih. X di persamaan ini, ya, yang X ini variabel bebas atau terikat? Bebas, Bu. Bebas. Sophie Ananda Rizky. Y, ya, lihat Y, variabel Y. Di statement yang keempat, yang variabel Y-nya yang mana? Umur perkawinan pertama, Bu. Umur perkawinan pertama. Ya, jadi variabel kualitatif artinya apa? Variabel kalau saya punya persamaan Y sama dengan alfa ditambah BX, artinya apa? Variabel bebas itu bisa sebagai variabel kualitatif. Variabel terikat juga bisa sebagai variabel kualitatif. Ya kan? Ya, jadi X sama Y ini kalau dalam penelitian bisa variabel kualitatif, jadi tidak harus variabel kuantitatif. Tapi syaratnya kualitatifnya adalah data nominal. Jangan lupa skalanya nominal, ya. Oke. Nah, karena itu sebetulnya nggak tahu bisa selesai atau tidak. Hari ini saya akan menjelaskan dua model sebetulnya, model regresi di mana variabel bebasnya adalah variabel dummy, dan satu lagi model regresi di mana variabel terikatnya adalah variabel dummy. Ya, nah model regresi
yang variabel bebas. Jadi ada dua yang akan saya sampaikan, dua model regresi dengan variabel dummy. Variabel kualitatif itu sering disebut dengan variabel dummy, variabel boneka, variabel instrumental. Ya, jadi ada macam-macam menyebutnya, tapi kalau di textbook bahasa Inggris menyebutnya dengan dummy variabel atau kualitatif variabel. Maka ada dummy variabel sebagai variabel bebas, ada variabel dummy itu sebagai variabel terikat tadi kan. Nah, kalau variabel dummy-nya sebagai variabel terikat, kalau model kita itu ya, kalau nanti penelitian kita itu variabel dummy-nya sebagai variabel terikat, maka dia model regresinya namanya model regresi logistik. Ya, jadi model regresi logistik itu adalah model di mana variabel terikatnya atau Y-nya ya, Y-nya itu adalah variabel dummy. Bisa ikutin sampai sini? Jadi variabel dummy boleh sebagai variabel bebas, boleh sebagai variabel terikat. Kalau variabel dummy-nya sebagai variabel terikat, maka nama model regresinya namanya model regresi logistik. Bisa ngikutin nggak sampai sini kira-kira? Ini masih panjang ceritanya ini. Bisa ya? Iya, Bu. Oke. Nanti dalam perkembangannya, ketika mahasiswa riset, itu model regresi logistik ini banyak juga dipakai dalam penelitian, dalam skripsi kakak-kakaknya. Dalam penelitian, bisa saja model regresinya logistik, tapi nanti variabel bebasnya juga variabel dummy. Nah, bisa ikutin ya. Jadi nanti ada model regresi logistik, tapi dipengaruhi oleh variabel dummy juga sebagai variabel bebas. Ada yang seperti itu. Nah, oke, nah ya saya lanjut. Data kualitatif harus terbentuk secara kategorik, jadi belum bisa diregresi langsung, maka dia disebut dengan variabel dummy. Variabel dummy dalam beberapa buku sering disebut dengan, kalau buku bahasa Indonesia ya, kalau buku bahasa textbook itu biasanya mereka langsung sebut dengan dummy variabel. Tapi textbook bahasa Indonesia sering menyebutnya dengan variabel indikator, variabel biner, kategorik, kualitatif, ada yang menyebutnya variabel boneka, ada yang menyebutnya variabel dikotomi, ya pokoknya ada macam-macam kalau di bahasa orang Indonesia itu mengartikan, ya. Tapi satu yang perlu dipahami bahwa variabel dummy sebetulnya adalah merupakan perbandingan karakteristik. Misalnya tadi, perbandingan kondisi konsumen yang puas dan tidak puas, perbandingan gaji antara laki-laki dan perempuan, karena nanti satu laki-laki, 0 perempuan. Nah, nilai variabel dummy karena dia kategorik, nilainya hanya 0 dan 1. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh yang lain ya. Jadi nanti mohon jadi perhatian, dia kategorik. Jadi hanya 0 dan 1. 1 puas, 0 tidak puas. Boleh, 1 laki-laki, 0 perempuan. Atau 1 kaya, kalau kita bicara petani, 1 lahan basah, 1 lahan kering. 1 sejahtera, 0 tidak sejahtera. Jadi dia kategorik ya. Jadi kita tidak boleh pakai 1 dan 2. Karena kalau 1 dan 2, maka dia jadi 2 kali lipat. Ya. Tapi kalau 0 dan 1 ada sama tidak ada kategorinya. Oke. Nah, ini contoh model regresi dengan variabel dummy. Saya masukin dulu, saya bahas dulu yang model regresi, di mana variabel bebasnya adalah variabel bebasnya adalah variabel dummy. Yang mana sih? Ini model regresi ya sebetulnya. Kita kan saya sering tulis Y, tadi sudah sering saya buat sama dengan alfa ditambah BX ya. Ini model dasar kita kan sebetulnya ya. Ditambah E atau mu errornya. Nah ya. Maka kalau modelnya variabel dummy, maka ini X-nya itu adalah variabel dummy. Jadi ini sebetulnya sama dengan X-nya. Sama dengan X. Ya, tetapi nilainya karena dia variabel kuantitatif, karena dummy variabel kualitatif, nilainya hanya 0 dan 1. Maka nanti nilai di persamaan itu hanya kotanya 1, 0-nya desa. Jadi kita mau tahu misalnya bagaimana pengaruh lokasi penduduk, lokasi petani terhadap harga produk. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap harga. Maka lokasi itu ada desa, ada kota. Nah, desa kota itu kan ada nilai sebetulnya. Maka kita kasih nilai kota 1, desanya 0. Ya.
Variabel dummy bernilai 0 disebut dengan kategorik sebagai pembanding atau dasar atau referensi. Jadi nggak boleh 1, 2. Nah, sekarang kalau saya punya persamaan seperti ini, tadi kan nilai dummy-nya tuh bisa 0 dan 1. Ya, Y sama dengan alfa ditambah beta X. Beta D ya, mohon maaf. D ya ini ya. Nah, dummy ini kan nilainya 1 sama 0 kan tadi kan? Maka kalau saya masukkan nilai 1, Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X-nya 1 kan? X-nya kali 1. Kali 1 kan? Salah. Dummy-nya tuh 1. Saya ambil 1, maka jadinya persamaannya adalah alfa ditambah beta. Ya enggak? Tapi kalau dummy-nya saya masukkan angka 0, maka dia jadi alfa. Maka persamaan estimasinya nanti ada 2. Untuk kota, estimasi Y, untuk dummy sama dengan 1 adalah alfa ditambah beta. Untuk desa, estimasi ya Y untuk dummy sama dengan 0 itu hanya alfa nanti persamaannya. Ya. Beta sama dengan 0, tidak terdapat perbedaan antara harga daerah perkotaan dengan desa. Yang ini berarti harga desa sama kota sama, beta tidak sama dengan 0 atau dia 1, berarti terdapat perbedaan antara harga di kota dan di desa. Nanti ada soal ya, kalau ada soal mungkin. Nah, satu yang perlu dipahami ya, yang jangan sampai nanti salah. Yang ini, ya, ini adalah model regresi. Model ekonometrikanya. Ya, ini model. Metode estimasinya apa? Ya, metode estimasinya OLS. Metode estimasi itu metode atau cara untuk menghitung nilai alfa sama beta. Ya, metode estimasinya tetap OLS. Tapi model ekonometrikanya adalah model ekonometrika dengan variabel kualitatif. Bisa linear, bisa non-linear. Nah, ini contohnya. Kalau setelah ada data, kita regresi, nanti kita kan dapat persamaan seperti ini nih, Y sama dengan 9,4 ditambah 16D. Ini hasil T-nya, T untuk alfa, ini adalah T untuk beta, R kuadratnya 96,54%. Maka hasilnya adalah, kalau di desa, berapa Y-nya di desa? Di kota dulu ya. Kalau di kota, berarti kan 9,4 ditambah 16 kali 1, ya enggak? Nah, ini di kota. Maka 9,4 ditambah 16. Berapa 9,4 tambah 16? Nanti cari. Ini untuk kota. Kalau untuk harga di desa, itu langsung 9,4. Karena apa? Karena dummy-nya 0 kan kalau di desa kan? Maka harga di kota adalah 9,4 tambah 16, harga di desa adalah 9,4. Itulah selisih antara harga di kota dengan harga di desa. Nah ini 9,4 berarti harga di kota itu 25.000, harga di desa tuh ialah interceptnya 9,4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga di kota lebih mahal dibanding desa. Lebih mahal berapa banyak? Lebih banyak, mahal sebanyak 16 unit ini. Sebanyak slope-nya, sebanyak koefisien regresi. 16 ini kan koefisien regresi atau slope. Bisa ikutin sampai sini? Jadi kalau kita mau lihat sesuatu beda harga atau beda konsumsi antara laki-laki dengan perempuan. Beda konsumsi beras laki-laki dan perempuan. Maka kita bisa gunakan variabel dummy. Ya, jadi penelitian, bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi beras. Nah, kan nanti kita bisa lihat, oh kalau laki-laki konsumsinya sekian, kalau perempuan konsumsinya sekian. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Kalau ini model dasar dengan satu variabel dummy. Sekarang saya tambah lagi. Tadi, jadi kalau yang ini model regresinya linear sederhana kan? Ya nggak? Karena hanya terdiri dari satu variabel bebas. Ini model regresi linear sederhana. Sekarang kita masuk ke model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda itu artinya di dalam variabel itu ada minimal 2 variabel bebas. Nah, ini model regresi linear berganda. Kenapa linear? Karena depannya udah ada len-nya, udah ada log-nya, ya kan? Ya, kalau dia non-linear, maka depannya ada log gitu ya. Atau len, logaritma natural.
Nah, sekarang ini regresi linear berganda karena terdiri dari 2 variabel bebas. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah lamanya mengajar dalam tahun serta jenis kelamin. Jadi penelitian ini mau melihat pengaruh lamanya mengajar. Jadi penelitian ini ingin melihat pengaruh lamanya mengajar dan jenis kelamin terhadap gaji dosen, laki-laki dan perempuan. Jadi penelitian ini mau melihat pengaruh jenis kelamin terhadap gaji dosen laki-laki dan perempuan. Nanti akan ada dapat 2 persamaan. Persamaan pertama yang G-nya sama dengan 1, yang G-nya sama dengan 1 ini. Jadi nanti kalau G-nya sama dengan 1, dia akan dapat, ini kan G-nya nanti 1 ya dikali 1, maka nanti dapatnya cuma alfa 2. Maka alfa 1 tambah alfa 2. Tapi nanti kalau perempuan, rata-rata gaji perempuan kan G-nya 0, maka hanya ada alfa 1 saja, BX-nya tetap. Lihat, artinya apa? Ketika kita sudah masuk ke regresi linear berganda, variabel dummy itu menyebabkan perubahan intercept. Kalau perempuan intercept-nya hanya alfa 1, kalau laki-laki intercept-nya alfa 1 ditambah alfa 2. Sampai sini ada yang mau tanya nggak kira-kira? Jadi intercept-nya yang berubah. Saya perlu sampaikan dulu ini intercept-nya yang berubah karena nanti akan ada model regresi dengan variabel dummy di mana yang berubah itu adalah koefisien regresinya yang berubah, artinya slope-nya nanti yang berubah. Jadi yang model awal yang kita pelajari ini, ketika dia variabel dummy kan G-nya ini ada 2 alternatif, bisa nilainya 1, bisa nilainya 0. Kalau alfa 2 dikali 1, maka hasilnya alfa 2 ialah rata-rata gaji dosen laki-laki. Ini kan 1 laki-laki kan? Kalau 0 itu adalah gaji dosen perempuan. Maka ketika dia G-nya dikali 0, dia tinggal alfa 2-nya alfa 2 dikali 0, 0. Maka intercept-nya hanya alfa 1. Jadi nanti kalau kita gambar kurvanya, karena kurvanya linier, nah ini adalah persamaan alfa 1. Di sini batasnya alfa 1 kan intercept alfa 1. Ini adalah untuk perempuan, garis regresinya. Kemudian ini untuk laki-laki. Laki-laki bedanya di sini adalah alfa 2-nya. Nah, jadi laki-laki itu lebih tinggi sebesar alfa 2 gajinya dibandingkan dengan perempuan. Oke, nah ini ya, dosen laki-laki dan dosen perempuan. Di kanannya ini adalah pengalaman mengajar. Oke. Kalau nanti dibalik laki-laki perempuan, nanti dapatnya kita negatif. Ya, kalau tadi kan satunya laki-laki, nolnya perempuan. Tapi kalau kemudian boleh enggak Bu dibalik satunya perempuan, nolnya laki-laki, boleh saja dibalik. Hasilnya sama, hanya nanti koefisien regresinya negatif. Tapi nanti dapat tetap pada saat kurvanya digambar, gaji laki-laki itu tetap di atas, gaji perempuan tetap di bawah. Ya. Nah, dapatnya nanti seperti ini. Makanya dia negatif. Tadi kan alfa 1 tambah alfa 2. Kurang alfa 2. Tadi kan gaji dosen laki-laki itu alfa 1. Sekarang gaji dosen perempuannya alfa 1 dikurang alfa 2. Kalau yang awal, gaji dosen perempuan hanya alfa 1 saja. Jadi kalau dibalik 0,1-nya, maka dapatnya nanti persamaannya seperti ini. Saya ada contoh soal rasanya. Nah, ini kalau nanti variabel dummy-nya ada 2. Maka di sini ada 1, 0, di sini juga ada 1, 0. Artinya nanti akan ada beberapa, kalau variabel dummy-nya 2, maka nanti ada 4 persamaan yang dihasilkan di model kita itu. Variabel dummy-nya ada 6 di dalam model itu, maka ada 6 persamaan di dalam model. Oke, nah ini saya lewatkan dulu, saya ada ilustrasi. Bentar ya, yang ada hasil. Nah, ini contoh ya, gaji, contoh regresi dengan variabel kualitatif, baru nanti saya balik ke depan. Ini adalah model awal ekonometrikanya. Jadi model gaji, itu gaji dosen dipengaruhi oleh jenis kelamin, dummy 2 atau jenis kelamin, dummy 3 fakultasnya, 1 fakultas teknik, 0 lainnya, dan X itu adalah pengalaman. Maka rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di fakultas teknik, dapatnya nanti rata-rata Y-nya ada alfa 1 ditambah BX. Dapat dari mana sih? Kalau dia gaji dosen perempuan, berarti dummy 2-nya 0, ya nggak?
Kalau mengajar di luar fakultas teknik, fakultas teknik berarti DAMI 3-nya 0. Berarti ini 0, maka dapatnya alfa 1 ditambah BX. Kalau gaji dosen laki-laki, berarti ininya 1. Yang mengajar di luar fakultas teknik berarti D3-nya 0. Maka ininya 1, alfa 2 berarti alfa 1 tambah alfa 2, alfa 3-nya 0. Karena kan tadi di sini 0, alfa 3 kali 0. Makanya dia intercept-nya alfa 1 tambah alfa 2. Gaji dosen perempuan yang mengajar di fakultas teknik. Gaji dosen perempuan 0, DAMI 2, DAMI 3-nya mengajar di fakultas teknik, berarti DAMI 3-nya 1. Maka dapatnya alfa 1-nya tetap, yang ininya 0, yang ininya 1. Makanya alfa 3. Atau gaji dosen laki-laki yang mengajar di fakultas teknik. Kalau berarti 1 semua DAMI-nya kan? 1 semua, alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah BX, maka intercept-nya jadi alfa 1 tambah alfa 2 tambah BX. Contohnya ini. Ini hasil analisis ya. Kalau kita mau ini kan R kuadratnya 91%. Lihat, R kuadrat ini namanya apa sih? Masih ada yang ingat nggak? Ini kuliah kedua saya ajarkan. R kuadrat itu apa sih? Koefisien apa, Rizky? Ingat nggak, Rizky? Koefisien determinasi ya. Jadi kalau 91,22% itu artinya variabel bebas yang ada di dalam model itu mempengaruhi variabel terikatnya itu 91%. Jadi bukan mempengaruhi, mohon maaf. Kemampuan variabel bebas, ya saya ulang, kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat itu 91,22%. Tinggi. Ya, artinya apa? Kalau totalnya 100% berarti sisanya atau sekitar berapa persen tuh 8,8% itu dipengaruhi variabel lain, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama, berapa rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di luar fakultas teknik dengan pengalaman 1 tahun? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau perempuan tadi 0 ya, berarti kalau di luar fakultas teknik juga 0. Silahkan dihitung. Berapa? Ngajarnya 1 tahun, berarti X-nya 1. Ada yang bisa bantu jawab? Berapa? Kemhal Said, silakan Kemhal. Pertanyaannya adalah berapa gaji dosen perempuan yang mengajar di luar fakultas teknik dengan pengalaman 1 tahun? Silakan dihitung Kemhal. Dwi Puspa Amelia, silakan siap-siap bantu Kemhal. Berapa rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di luar fakultas teknik dengan pengalaman 1 tahun? Kemhal, berapa Kemhal? Belum, Bu. Belum bisa. Dwi Puspa Amelia. Belum, Bu. Belum. Nah, Reza Sawaludin. Ya, Bu. Ya, Reza, hitung Reza, berapa rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di luar fakultas teknik dengan pengalaman 1 tahun? Jessica. Silakan Jessica. Berapa Jessica? Kalau gaji dosen perempuan berarti DAMI 2-nya berapa? Gaji Careska? Bantu Careska. Kalau dosen perempuan DAMI 2-nya nilainya berapa? 0, Bu. 0. Oke. Dinda, kalau mengajar di luar fakultas teknik DAMI 2-nya berapa? DAMI 3-nya berapa? Dinda? 0 juga, Bu. 0. Berarti kalau pengalamannya 1 tahun berarti X-nya 1, Bu. 1. Bella, hitung coba berapa jadi gaji dosennya? Silakan Bella. Berapa Bella?
Dwi, siap-siap hitung juga, Dwi. Berapa, Dwi? Ini sudah ada semua nih, berarti kan 0,207 kali 0, 0,164 kali 0, 1,22 kali 1. Jadi berapa gajinya? Coba Ibu Bella. boleh bantu jawab, Bu? 8,656, Bu. 8,656. Satu dulu. Silakan, siapa dulu yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya. Saya Kairunisa, Bu. Bantu jawab. Oke. Hasilnya Mm-mm. 8,656 juta. Dapat dari mana, Hairunisa? 7,43 ditambah? 1,226. Oke, good. Betul, jadi Hairunisa betul. Nah, kenapa? Ini kan 0. Ya enggak? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Berapa gaji dosen laki-laki yang mengajar di luar Fakultas Teknik dengan pengalaman 1 tahun? Gunawan, silahkan dihitung. Gunawan? Ya, Bu. Ya, hitung Gunawan. Berapa? 0,43 ditambah 0,27 tambah 1,226. Bentar ya, Bu. 7,43 tambah 0,207 ditambah 1,226. 8,863, Bu. 8,863. Lanjut. Berapa gaji dosen perempuan yang mengajar di Fakultas Teknik dengan pengalaman 1 tahun? Alvira, silakan dihitung Alvira. Alvira? Alvira ada di kelas nggak? Alvira? Ya, Bu. Ya, coba dihitung. Alvira, nih rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di Fakultas Teknik dengan pengalaman 1 tahun. Silakan dihitung, Alvira. Bentar, Bu. Ya, silakan. Rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di Fakultas Teknik dengan pengalaman 1 tahun Adalah 7,43 ditambah 0,164 ditambah 1,226 sama dengan 8,820 juta, Bu. 8,82 juta. Ya. Saya ikutin tidak sampai sini? Yang lain? Sekarang Anindito Muhammad. Ya, hitung berapa rata-rata gaji dosen laki-laki di Fakultas Teknik dengan pengalaman 1 tahun. Gaji dosen laki-laki di Fakultas Teknik dengan pengalaman 1 tahun. Bentar ya, Bu. Ayo, sebentar, jangan lama-lama. Mana nih? Ayo, berapa? Anindito? Laki-laki. Kalau laki-laki dikali Berapa rata-rata gaji dosen laki-laki? Berarti nilainya, nilai D2 sama D3-nya berapa, Anindito? 1, Bu. 1. Nah, terus jadi Ya. gimana? 7,43 ditambah 0,207. Terus? Bentar, Bu. 0,207. Ditambah 0,164. Oke. Ditambah 1,226 sama dengan 9 juta, 27 rupiah. Oke. Ya, jadi begitu ya. Ini nggak saya tampilkan di sini. Oke, lanjut ya sampai sini. Ada yang mau bertanya nggak? Jadi begitu cara membaca variabel dummy-nya. Bisa saja nanti, bahkan ada kalau di jurnal-jurnal ada persamaan regresi yang variabel dummy-nya ada 5 gitu variabelnya. Ya, bisa ikutin nggak sampai sini?
Oke? Nah, izin tanya, Bu. Ya, silakan. Ada nggak, Bu, soal yang misalnya dia itu nggak ada keterangan, Bu. Misalnya kan istilahnya nggak ada apa, nggak ada modelnya, Bu. Jadi kita cari model dulu, baru buat keterangan kayak gitu. Kalau kalau di soal ujian jelas tidak ada, ya kalau soal ujian. Tapi kalau kita penelitian, kita skripsi nih pakai variabel dummy, berarti kan yang nyiapin model kita, yang mendefinisikan variabel kita, yang ngumpulin data kita, yang ngitung kita, yang baca hasil kita, kan gitu. Paham nggak kira-kira? Ya kan? Tetapi satu bahwa ketika kita bicara tentang variabel tentang riset tadi ya, kalau kita pakai model ekonometrik, maka kita harus paham teori ekonominya dulu kan. Misalnya tadi mau penelitian, kita mau meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Tapi yang mau dilihat variabel dummy, misalnya mau dilihat itu adalah keterampilan petaninya, tingkat adopsi teknologinya, itu kan variabel dummy semua. Nah, yang mendefinisikan variabel itu kita nanti peneliti pada level skripsi atau penelitian. Bisa ikutin? Ibu. Ya? Ibu. Oke, nah sekarang saya akan bicara naik lagi. Tadi kita sudah belajar mendefinisikan variabel dummy, ya. Kalau yang tadi saya sampaikan, variabel dummy-nya tuh hanya satu kategorinya, misalnya jenis kelamin. Itu langsung begitu saya mau lihat pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi, jenis kelamin itu langsung ada 2 kategori. Jadi 2 kategorinya hanya ada 2, laki-laki, perempuan. Status pernikahan, menikah, tidak menikah. Langsung 01, 01 yang saya lihat tadi. Atau tadi, mengajar di Fakultas Teknik sama di luar Fakultas Teknik. Nilainya hanya 0 dan 1. Atau nanti, apalagi tadi, laki-laki perempuan ya, 01. Atau kalau petani itu ada petani lokal, ada petani pendatang, 01 langsung. Tetapi dalam riset, terkadang kategorinya tidak 2. Kalau yang tadi kan 2 semua tuh kategorinya. Sehingga kalau dia kategorinya 2, kita tinggal kasih nilai 0 dan 1. Terkadang dalam riset, kategori sebuah variabel itu bisa lebih dari 2. Nah, maka bagaimana cara ya ketika variabel yang kita, jadi variabelnya 1. Jadi variabelnya 1, tetapi kategorinya ada 3. Contohnya pendidikan. Sebetulnya kalau dalam riset, pendidikan ini bisa jadi, sebetulnya kalau dalam riset, pendidikan itu bisa jadi variabel kualitatif, bisa jadi variabel kuantitatif, ya. Kalau dia variabel kuantitatif, maka yang kita masukkan lama sekolah. Misalnya kalau SMP berarti 9 tahun, kalau SMA berarti 12 tahun, gitu ya. Nah, tapi bisa juga pendidikan itu masuk sebagai variabel kualitatif. Ketika kita misalnya mengkategorikan ada petani yang tidak tamat tamat SMA, ada yang tamat SMA dan tamat perguruan tinggi. Maka ada 3 kategori. Nah, kalau ada 3 kategori, maka di dalam persamaan tersebut jumlah variabel dummy-nya, nah lihat ya, jumlah variabel dummy-nya adalah jumlah kategori dikurang 1. Maka jumlah variabel dummy-nya ada 2. Bisa ikut tidak sampai sini? Jadi, kalau nanti di variabel yang kita bangun itu ada 3 kategori, maka di persamaan tersebut ada 2 variabel dummy. Variabel dummy yang pertama misalnya di 2 ya, itu nilai 1 untuk pendidikan SMA, nilai 0 untuk lainnya, kemudian dummy keduanya, dummy 3 misalnya, nilai 1 untuk pendidikan SMA, nilai 1 untuk pendidikan SMA, nilai 0 untuk lainnya. Jadi, karena variabel dummy tadi kan nilainya hanya bisa 0 dan 1. Karena itu nanti di dalam modelnya ada 2 variabel dummy 2 sama dummy 3. Nggak bisa langsung masukkan 3-tiganya nilainya 0, 1, 2. Nggak boleh. Karena variabel dummy nilainya hanya 0 dan 1. Ya. Jadi, kita akan buat di dalam modelnya ada 2 variabel dummy. Jadi ingat, kalau kategorinya 3, maka di dalam model akan ada 2 variabel dummy. Aduh, enggak, Bu, kategorinya 4. Ada. Kalau kita bicara kesejahteraan petani, ada petani prasejahtera, petani prasejahtera, apa ya, pokoknya ada 5 malah kalau kesejahteraan itu. Maka kalau kategorinya 5, nanti variabel dummy di persamaan tersebut ada 4. Ya.
Jadi kalau saya sampaikan yang 3, maka kalau dia ada 3 kategori, maka variabel dummy-nya ada 2. Jadi bentuknya seperti ini. Misalnya, kita mau lihat pengaruh dari pendapatan dan pendidikan terhadap pengeluaran untuk kesehatan per tahun. Ya. Nah, pendidikannya tuh tadi ada 3 kategori, tidak tamat SMA, dan tamat perguruan tinggi. Maka ada dummy 2, karena ada 3 kategori, maka di persamaan tersebut ada 2 variabel dummy. Ini variabel dummy tentang pendidikan saja, tetapi beda. Kalau dummy 2 itu pendidikan perguruan tinggi, pendidikan tertinggi SMU-nya 1, lainnya 0. Tapi di dummy 3, pendidikan tertinggi perguruan tinggi 1 dan nilainya 0. Ya, ingat, jadi kalau nanti di variabel yang kita bangun itu ada 3 kategori, berarti ada 2 variabel dummy. Kalau ada 4 kategori, berarti di persamaan itu ada 3 kategori. Ya. Nah, bisa tadi kayak tadi. Maka kalau tidak tamat SMA, nah kita bikin dulu ya kayak tadi ya, coba ya. Ini berarti saya tutup dulu. Oke. Pertanyaan saya adalah, coba Hairunisa ya, Hairunisa, kalau untuk petani yang tidak tamat SMA, persamaannya seperti apa ya Hairunisa kalau dia tidak tamat SMA? Tidak tamat SMA berarti dummy 2-nya nilainya? Hairunisa kalau tidak tamat SMA, dummy 2 nilainya? 0, Bu. 0. Dummy 3 nilainya? 0. 0. Berarti persamaannya Y sama dengan? Berarti ini 0 semua kan? Persamaannya berarti alfa 1 ditambah beta X. Langsung. Oke, nah sekarang saya ganti. Kalau sampel kita itu adalah untuk pendidikan tertinggi SMA, jadi dia tamat SMA. Oke, Rizky, silakan Rizky. Apa persamaan regresinya untuk pendidikan SMA? Dummy 2-nya berarti? 1, Bu. Dummy 3-nya? 1. Salah. Pendidikan SMA. 0. Maka persamaan regresinya? Y sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 plus beta X plus U, Bu. Ya. Betul. Sekarang siapa lagi? Ada yang belum ditanya nggak di kelas ini? Andi Alfira tadi sudah, Haromain sudah tadi ya, Saipul Nur Musakin, coba Aulia Ulfa, Aulia, kalau persamaan regresi untuk pendidikan tinggi, yang tamat pendidikan tinggi, apa persamaan regresinya? Alfa 1 ditambah alfa 3 ditambah beta X. Oke. Betul ya? Betul nggak? Nah, yang ijazah S1 alfa 1 ditambah alfa 3 ditambah beta X, tamat SMA alfa 1 tambah alfa 2 tambah beta X, dan tidak tamat SMA alfa 1 tambah beta X. Lihat, apa sih dampaknya tuh? Intercept-nya kan yang berubah, awalnya hanya alfa 1, tamat SMA alfa 1 tambah alfa 2, ijazah S1 alfa 1 tambah alfa 3, atau kalau saya gambar kurvanya dia jadi seperti ini. Ya, karena modelnya adalah model linier, maka garisnya lurus. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Jadi kalau nanti di variabel tersebut ada 3 kategori, maka variabel dummy-nya ada 2. Kalau 4 kategorinya, maka variabel dummy-nya nanti ada 3. Nah, apa sih manfaat lain dari variabel dummy? Variabel dummy itu bisa bermanfaat, terutama kalau kita pakai data time series. Ingat ya, regresi itu bisa melakukan analisis untuk data cross section. Data apa lagi coba? Data cross section, regresi bisa. Gustian Pratama? Gustian, are you in class? Gustian? Nah, Gustian ini kemana Gustian ini? Kita taruh di waiting room dulu Gustian ini. Oke, Kemhal Said. Ekonometrika itu
bisa menganalisis 3 jenis data. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, data time series nih, ada nih di sini time series. Dan ada 2 jenis data lagi yang bisa dianalisis dengan ekonometrika. Data apa aja? Masih ingat nggak? Lupa, Mem. Lupa, Bu. Lupa. Aduh, Kemhal ini nggak bisa jawab terus dari tadi. Bantu Farhan. jawab, Bu. Nanti sebentar. Farhan, silakan Farhan. Data apa Farhan? Farhan? Data apa Farhan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu juga. Aduh, oke silakan. Gideon ya? Iya, Siapa? Bu. Bu, mau bantu jawab, Bu. Bantu jawab, Bu. Oh, Gideon. oke. Yang perempuan siapa tadi? Sri Hoyuni, Bu. Oke, Triwahyuni dulu Gideon. Oke, silakan Triwahyuni. Jadi ada 3, Bu. Ya, yang pertama itu ada kerak lintang, terus ada time series, sama data panel, Bu. Nah, kerat lintang. Data kerat lintang itu data cross section. Biasanya kita langsung ambil dari petani kalau mahasiswa sosek. Data time series itu data berurut waktu. Biasanya ngambilnya dari publikasi, data BPS misalnya. Nah, salah satu manfaat dari data variabel dummy itu nanti bisa mengamati misalnya kondisi sebelum dan setelah krisis. Kayak sekarang nih, kita bisa ngamati kondisi sebelum sama nanti setelah pandemi COVID. Atau bisa juga kita mau lihat apa sih ada nggak sih perubahan minat dari masyarakat gitu setelah misalnya MUI mengatakan bahwa bunga bank konvensional itu haram. Nah, ada nggak efek? Itu bisa lihat sampai ke sana. Kemudian kita bisa dengan variabel dummy meramalkan gitu kira-kira bulan Desember nanti harga dolar naik atau turun. Ya. Jadi dia bisa bahkan membandingkan berbagai jenis regresi tadi yang saya sampaikan itu adalah model regresi intercept. Dummy-nya tuh dummy intercept. Kenapa dummy-nya dummy intercept? Karena tadi saya sampaikan yang selalu berubah itu adalah intercept-nya. Nah, ini masih ingat nggak nih yang mana intercept, mana slope? Oke, kalau saya punya persamaan ya, oke. Mana nih? Ini nggak usah. Ya, ini data deret waktu. Oke, ya. Siapa Kemal tadi? Kemal, coba lihat persamaan pertama Kemal. Kemal, A ini apa namanya? Kemalnya disebut apa A ini? Intercept, Mem. Intercept. Farhan, B ini disebut apa Farhan? 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 Bentar, Bu. No, Farhan ini Slope. slope atau koefisien regresi. Jangan lupa lagi ya Farhan. Ya. Farhan banyak sekali nggak jawab kalau ditanya. Oke. Nah, jadi yang saya ajarkan yang pertama di depan-depan tadi, itu namanya model dummy intercept. Ya, kenapa? Karena yang berubah tadi selalu slope-nya kan, yang di depan tadi. Sehingga kalau kita gambar kurvanya tuh selalu gini. Nih, slope-nya yang berubah. Nah, itu yang pertama ini yang kita bahas. Tapi sebetulnya dalam perkembangannya, variabel dummy itu tidak hanya jadi variabel yang mempengaruhi variabel dummy yang mempengaruhi slope itu kalau dia sendirian begini variabel dummy-nya. Ya. Tapi ada juga model dummy slope. Kalau dummy slope, variabel dummy-nya itu nggak sendirian. Kalau yang model pertama ini variabel dummy-nya sendirian. Kalau model kedua, variabel dummy-nya itu melekat dengan variabel bebas. Jadi variabel bebasnya pertama sendirian, yang kedua variabel bebasnya melekat dengan variabel dummy. Nah, ini namanya dummy slope. Ada model yang ketiga, model kombinasi. Ada dummy slope, ada dummy intercept. Ya, cara ngerjainnya sama kayak tadi ya. Jadi kalau untuk dummy slope itu tetap masukin nilai 1 atau nilai 0 gitu ya. Apa sih efeknya? Efeknya ini. Ini kalau kita gambar. Ini kalau yang pertama tadi, yang gambar kita yang pertama, tadi yang kita gambar alfa 1 tambah alfa 2 itu dummy slope. Slope-nya yang berubah. Tapi kalau dummy intercept, mohon maaf, yang pertama ini adalah dummy intercept. Jadi intercept-nya yang berubah. Awalnya di sini, intercept-nya sekarang di sini. Ya.
Yang kedua, ini namanya dummy slope. Apa yang berubah? Lihat, intercept-nya sama nih, intercept-nya berubah, sama. Tetapi yang berubah itu adalah slope-nya. Awalnya slope-nya hanya B, yang kedua slope-nya berubah jadi B kali C. Karena nanti dia dikaliin 1 di sini. Kalau dia dikaliin 1, maka B kali C tambah C. Maka slope-nya menjadi berubah. Jadi kemiringan garisnya berubah. Awalnya di sini, sekarang di sini. Namanya dummy slope. Adu kombinasi. Kalau kombinasi itu berarti intercept-nya berubah, slope-nya berubah. Intercept-nya berubah, slope-nya berubah. Maka awalnya intercept-nya A, kedua menjadi A plus D, awalnya slope-nya B, kedua menjadi B plus C. Jadi dalam perkembangannya variabel dummy tidak hanya bisa sebagai intercept, tetapi juga bisa mempengaruhi slope atau bisa mempengaruhi kombinasi keduanya. Ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita hari ini. Sebetulnya masih ada satu materi lagi, logistik, nanti saya lihat dulu ya, atau nanti saya rekam gitu ya. Karena tadi yang kita bicarakan, yang saya sampaikan itu adalah variabel dummy sebagai variabel bebas. Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa variabel dummy bisa sebagai variabel bebas, bisa sebagai variabel terikat. Kita baru saja menyelesaikan penjelasan variabel dummy sebagai variabel bebas. Belum menjelaskan mengenai variabel dummy sebagai variabel terikat. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kuliah kita hari ini. Ibu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Ibu, waktu di modalnya itu kan ada yang terakhirnya plus U, Bu ya. Itu fungsi U itu apa, Bu ya? Terus kapan kita masukin nilai? Karena dari tadi nggak pernah ada U gitu, Bu. Makasih, Bu. Oke, nah U itu kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga sebetulnya. U itu adalah error, ya. Berarti saya harus buka materi, tutup dulu yang ini, materi kuliah kedua dan ketiga. Ingat, U itu adalah selisih antara data aktual dengan Y, antara Y aktual dengan Y prediktif, baru dapat U. Jadi kalau kita belum, sekarang ini kan saya masih bahas model nih, saya belum masuk ke pembahasan mengenai output gitu. Kalau bahas output maka kita akan bahas U, karena U itu akan, ingat nggak, U itu kan sebetulnya menunjukkan selisih antara, saya buka dulu materinya. Oke. Salah. Nah, ini kan kuliah kita yang kedua. Nah, bahwa model regresi itu, kelihatan nggak tampilan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kan model regresi itu ada dua. Ada regression population, ada sample population regression. Nah, seharusnya kita itu kan melakukan population regression, regresi populasi sebetulnya. Tapi regresi populasi itu kan jarang kita lakukan karena terkait dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam riset. Maka yang kita analisis itu adalah, nah kalau regresi populasi dia namanya error atau galat. Ya, tetapi kalau karena kita ngamatin sampel, minggu lalu saya sampaikan, nah ini sampel ya, regresi populasi, sampel. Nah ini persamaan regresi populasi sulit dilakukan, makanya biasanya yang diestimasi adalah sampel. Nah, kenapa kita perlu memasukkan sisaan atau residual? Sisaan atau residual, karena kan kita tidak yakin bahwa variabel yang mempengaruhi demand itu banyak kan, tadi saya sudah sampaikan, sementara kita hanya ngamatinya satu. Maka sisaan atau residual itu berguna untuk menangkap atau memasukkan atau mengestimasi variabel-variabel yang kita tidak analisis. Itulah guna sisaan atau residual. Berguna untuk menangkap kemungkinan kesalahan dalam pembahasan model. Nah,
sisaan atau residual ini baru bisa kita bahas ketika kita sudah bicara output. Sudah, nah, minggu lalu sebetulnya sudah sempat saya singgung pada saat kita bicara, jadi, nah ini ya, residual itu kan standar error-nya berapa. Nah ini error-nya, ininya sisaan residualnya. Nah, ya, begitu juga di regresi linear berganda kan kita sudah hitung standar deviasinya berapa ya. Jadi ada error-nya, sudah ada PR-nya ya. Sudah dibikin PR kemarin. Bisa ikutin sampai sini? Jadi IU itu sebetulnya adalah sisaan atau residual. Dan karena sekarang yang saya bahas itu model, makanya U-nya nggak saya bawa gitu karena kita bicaranya modeling, membentuk model. Tapi sebuah model yang lengkap di ujungnya harus ada sisaan atau residual. Bisa ikutin sampai sini? Oke, paham Bu, makasih. Ya. Ya, jadi nanti kalau kita bicara output baru muncul gitu, baru bisa dibahas. Oh, ini residualnya sekian gitu. Sekarang kita masih bicara baru model. Jadi munculnya hanya E-nya saja atau U-nya saja. Ada lagi silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya sampai di sini. Untuk materi logistik, nanti saya akan konsultasi dulu dengan Pak Andi, apakah saya buatkan video khusus dan masuk pertemuan ini, atau bisa masuk pertemuan minggu depan. Ya, nanti saya konsultasi dulu sama Pak Andi. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang belum paham, silakan dibaca kembali ya. Tadi kan ada beberapa yang ketika ditanya belum bisa merespon dengan baik, silakan nanti dibaca kembali. Jangan lupa mulai besok saya akan masukkan kuis untuk pertemuan pertama. Ya. Nanti saya akan kasih ke PJ pengumumannya, kemudian nanti tolong dibaca pengumuman di e-learning juga. Terima kasih, salam sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.